Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hedina Tabita Purba dari grup besar 1, grup kecil 3, dengan dosen pembimbing Bapak Arim Tambunan, STH, MA, MTH. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil pembacaan dengan metode koma dan perefleksiannya terhadap kitab Yosua. Kitab Yosua. Kitab ini diperkirakan ditulis oleh Yosua bin Nun, dan kitab ini terdiri dari 24 pasal. Kitab Yosua merupakan kelanjutan sejarah Pentateuk atau kelanjutan sejarah bangsa Israel yang tertulis di Perjanjian Lama dalam Alkitab. Kitab Yosua ini dibagi menjadi 4 bagian secara garis besar. Bagian pertama, bagaimana bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, dimulai dengan Yosua yang diperintahkan oleh Allah, lalu persiapan untuk menyeberangi sungai Yordan, dan bagaimana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan tersebut. Bagian kedua, bagaimana Allah menaklukkan tanah perjanjian dengan kemenangan-kemenangan yang Allah lakukan. Bagian ketiga, bagaimana bangsa Israel membagi tanah perjanjian. Dan bagian keempat, bagaimana bangsa Israel menempati milik pusaka yang telah diberikan Allah. Selanjutnya, pada saat saya membaca kitab ini, saya juga merefleksikan apa itu tujuan penulisan kitab Yosua. Saya mendapatkan hasilnya. Yang pertama, tujuannya sebagai catatan kesetiaan Allah yang terdapat di Yosua 23 ayat yang ke-14. Yang kedua, dari kemenangan-kemenangan di dalam kitab ini yang Allah lakukan, saya dapat pembelajaran bahwa hal ini merupakan tindakan penebusan Allah untuk bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah. Yang ketiga, saya dapat melihat ciri khas suku-suku Kanaan. Dan yang keempat, saya juga dapat pembelajaran bahwa tujuan kitab ini adalah tindakan penghukuman atas merusaknya kebudayaan Kanaan. Setelah saya merefleksikan, saya mendapatkan pembelajaran dari tokoh-tokoh di dalam kitab Yosua. Tokoh yang pertama yaitu Yosua bin Nun. Saya mendapatkan pembelajaran bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita itu harus taat kepada Allah, yang dimana di sini kita dapat melihat di Yosua 3 ayat yang ke-8 sampai ke-9 dan Yosua yang ke-5 ayat yang ke-2 sampai yang ke-3. Lalu saya dapat pembelajaran dari Yosua bahwa Yosua takut akan Allah sehingga ia selalu beribadah kepada Allah yang dapat dilihat di Yosua 8 ayat yang ke-30. Dan selanjutnya saya mendapatkan pembelajaran dari Yosua adalah Yosua selalu mengandalkan Allah di dalam setiap persoalan atau permasalahan yang dihadapinya. Selain hal-hal tersebut, saya juga mendapatkan pembelajaran dari sikap Yosua di dalam kitab ini. Yang pertama, bagaimana Yosua bersikap adil terhadap pembagian tanah perjanjian, bagaimana Yosua bertanggung jawab terhadap bangsa Israel, dan bagaimana Yosua memiliki sikap jujur terhadap apapun. Tokoh yang kedua yang saya ambil pembelajarannya yaitu adalah bangsa Israel. Pada saat saya membaca kitab Yosua, saya menemukan kelemahan bangsa Israel, yaitu mereka mengambil barang-barang yang dikhususkan yang membuat Allah murka.
Dari sini saya mendapatkan pembelajaran bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, jangan mudah tergoda dengan keinginan daging dan tetap setia kepada Allah. Selain dari kelemahan tersebut, saya juga belajar dari bangsa Israel bahwa setelah mereka melakukan kesalahan atau mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, mereka mau bertobat. Lalu yang kedua, mereka taat kepada pemimpin, yaitu taat kepada Yosua yang merupakan wakil dari Allah. Dan selanjutnya, bangsa Israel percaya kepada Allah sebagai Allah satu-satunya yang bisa dilihat di Yosua 24 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Dan yang terakhir, bangsa Israel berjanji selalu beribadah kepada Allah di Yosua 24 ayat 21 sampai 22. Dan dari bangsa Israel ini saya mendapatkan pembelajarannya yang akan saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Selanjutnya, saya mendapatkan pembelajaran dari Allah di dalam kitab ini, yaitu bagaimana kekudusan Allah, bagaimana kesabaran Allah, bagaimana keselamatan dari Allah, dan bagaimana kesetiaan yang Allah lakukan terhadap bangsa Israel. Dan saya mendapatkan pembelajarannya, yaitu saya harus hidup di dalam damai sejahtera dan tidak memiliki dendam. Dan saya harus sabar dalam keadaan apapun atau tidak bersungut-sungut dalam menghadapi suatu permasalahan. Selalu mengandalkan Allah dan dapat memperoleh keselamatan yang sudah dijanjikan dari Allah. Selanjutnya, takut serta taat kepada Allah, dan saya harus hidup di dalam kekudusan Allah. Setelah saya melakukan refleksi, saya menerapkan pengaplikasian dari refleksi ini, yaitu dengan bertanggung jawab, saya akan mengumpulkan atau mengerjakan tugas dengan baik dan tidak terlambat untuk mengumpulkannya, serta mengikuti kelas dengan tepat waktu. Selanjutnya, takut serta taat akan Allah dengan tidak terlambat dalam beribadah, rajin mengikuti pelayanan-pelayanan di gereja, seperti KOR Pemuda dan Pemudi, dan lainnya, serta rajin dalam membaca atau mendengarkan renungan-renungan yang ada, juga memperdalam Alkitab dengan metode koma yang sudah diajarkan. Lalu, setia seperti Allah, dengan menepati janji, dan jika berjanji, dapat dipegang janjinya kepada siapapun. Dan yang terakhir, mengandalkan Allah. Dengan selalu mengandalkan Allah dalam setiap persoalan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika ingin ujian tengah semester, saya berserah apapun hasilnya, itu yang terbaik dari Allah. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah hasil perefleksian dari saya setelah membaca kitab Yosua dengan metode koma. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.